Bismillahirrahmanirrahim. Semua para tamu Allah didoakan mudah-mudahan Allah berikan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan tahun ini bersama keluarga diizinkan oleh Allah bisa pergi haji ke Mekah. Amin. Dan mudah-mudahan seluruhnya didoakan menjadi penghuni surga Firdaus. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Doa setelah salat fardu sangat-sangat mustajab. Kita doakan jika ada keluarga kita yang sakit, baik yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, dimanapun berada, keluarga yang sakit, jamaah yang sakit, terutama kita doakan pada Bapak Menteri, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong diamini, saya mau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiya Bapak Menteri wa mardhal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyahum. 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 Shifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pernah pengajian di Rumah Sehat Harapan Kita yang di Selipi, Pusat Jantung Indonesia. Kemudian para dokter kumpul pengajian, suster, perawat kumpul. Kemudian kita sampaikan hadis Nabi, siapa yang menjenguk orang sakit, siapa yang mendoakan orang sakit dengan doa ini 7 kali yang tadi saya baca, As'alullahal azim, aku mohon pada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Tuhan aras yang besar, an yasfiyaka, mudah-mudahan menyembuhkan engkau. Itu laki-laki. Kalau yang perempuan, an yasfiyaki. Kalau banyak, an yasfiyakum. Kalau tidak ada hadir, an yasfiyahum. Rasul bersabda, insyaallah Allah berikan sembuh. Para dokter semuanya senang.
para suster semuanya senang. Jadi setiap dia kontrol kepada pasien, didoakan dengan doa itu, pasiennya nangis dan alhamdulillah 2-3 hari sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi, siapa yang mendoakan orang sakit, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka 7 kali, fa insyaallah orang itu akan diberikan sembuh. Oleh karena itu keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, tadi kita doakan Bapak Menteri, mudah-mudahan semuanya diberikan segera sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita adalah kiat-kiat menggapai surga Firdaus. Jika Bapak bawa HP, bisa di aplikasi, bisa dibuka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 ini adalah kiat-kiat menggapai surga Firdaus. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang mau masuk surga Firdaus, tolong menjawab. Yang tidak mau jangan. Semuanya mau nggak didoakan masuk surga Firdaus? Ya nggak mau jangan. Ustaz kalau nggak mau jangan Ustaz. Masya Allah. Ya, yang mau saja. Semuanya mau apa tidak didoakan masuk surga Firdaus? Ini kiat-kiatnya. Ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Ahbirina ya Ummul Mukminin, tolong beritahu pada kami, apa sih akhlak Nabi itu?" Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Kemudian dibacakan ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Jadi ada 7 kiat. 7 kiat. Sekarang saya sampaikan dengan singkat. Karena ini tema besar, maka saya minta waktu sampai jam 1 kurang 40 menit. Jam 1 kurang. Kurang 4, oh ini kurang 30 ya Masya Allah. Kurang 25 saja ya. Jam 1 kurang 25 menit. Waktu Mekah Al-Mukarramah. Ini baru jam 8:30 nih. Baik, sebentar aja insyaallah. Jadi kiat-kiat surga Firdaus adalah yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, salat yang khusyuk. 2, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, ucapan dan perbuatannya yang bermanfaat. 3, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang kelima, ini panjang. Yang keempat panjang, tapi nanti singkat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Terjemahannya enggak tahu, ini saya terjemah yang halus apa yang agak jelas gitu ya. Yang jelas, terima kasih Pak, tolong didukung saya, yaitu orang yang tidak selingkuh. Maaf nih, ini Bapak nih yang ngasih. Kalau yang agak halus, yang menjaga kehormatannya. Milih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Menjaga kehormatannya. Ini panjang ayatnya, tapi disingkat, yaitu orang yang menjaga kehormatannya. Siapa istri perempuan
yang tidak membuka HP suami, insya Allah masuk surga. Siapa suami yang HP-nya nggak ada passwordnya, insya Allah masuk surga. Amin. Mengapa? Karena suami percaya, istri percaya. Ini HP saya, Pak. Silakan. Cucu saya. Waduh, cucu berapa ini? Tolong dihitung, Pak ya. Yang pertama anak saya cucunya 6. Yang kedua 4. Berapa? Yang ketiga 4. Yang keempat 3. Yang kelima 3. Yang keenam 2. Yang ketujuh baru nikah. Yang 2 belum nikah. Mudah-mudahan nanti cucu saya minimal 81. Amin, amin. HP saya, Pak, ini cucu mau main-main, silakan. Karena apa? Gak ada passwordnya. Subhanallah. Jadi saya yakin ini semuanya ahli surga. Amin. Dan saya yakin mudah-mudahan passwordnya mulai hari ini tolong dibuang. Amin, amin. Insyaallah. Setuju, Pak? Setuju ya? Insyaallah ahli surga, Pak. Mengapa? Karena suami percaya kepada istrinya, istri percaya kepada suaminya. Ayatnya panjang, Pak. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, terjemahannya. Walladzina hum li furujihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri dan hamba sahaya. Sekarang enggak ada hamba sahaya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di luar itu maka dia melampaui batas. Terjemahannya gampang. Yang ingin masuk surga Firdaus adalah orang yang menjaga kehormatannya. Itu yang nomor 4. 5. Walladzina hum li amanatihim, yaitu orang yang menunaikan amanat. Yang keenam, wa ahdihim, dan menepati janji. Yang ketujuh, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang yang sholat berjamaahnya di masjid. Dan saya yakin semuanya ini adalah bapak-bapak yang soleh. Amin. Kalau sholat di rumah namanya bapak solihah. Amin, amin, amin. Setuju? Masya Allah. Makanya sekarang ini alhamdulillah ada coffee break ya. Mudah-mudahan nanti semuanya, saya yakin semuanya hari ini puasa. Amin, amin, amin. Baik, ini belum mulai, Pak, ini baru muqaddimah, Pak ya. Masya Allah. Orang yang ingin mendapatkan surga Firdaus itu indah sekali. Rasulullah bersabda, "Idza sa'altum, wahai umatku, kalau kalian minta kepada Allah al-jannah, minta surga, fas'aluhu Firdaus, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jinan, Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Wa awsatuha, yang paling megah. Wa saqfuha, atapnya atap. Wa saqfuha arsyur rahman, atapnya itu arsy Allah. Aras tadi yang saya sebutkan dalam doa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim, Tuhan aras yang besar. Aras itu, maaf ya, ini ada bola atau kelereng itu kita umpamakan buminya. Kemudian kursi, wasi'a kursihu, yang ayat kursi dalam Al-Quran, kursi itu adalah sama dengan padang pasir. Jadi bumi sama dengan kelereng, kursi Allah itu sama dengan padang pasir. Kemudian bandingkan kursi dengan aras, kursi Allah, jangan membayangkan kursi ini, jangan, ini kita nggak bisa membayangkan. Jadi kursi Allah dibanding dengan aras, kursi sama dengan kelereng, aras sama dengan padang pasir. Besar, dan makhluk yang paling besar adalah aras. Sekarang ini aras dipikul 4 malaikat. Sekarang. Nanti hari kiamat dipikul 8 malaikat. Ini guru kita yang biasa baca ayat, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Yang mikul aras Tuhanmu pada hari kiamat adalah 8. Besarnya malaikat antara telinga dan pundak, ini telinga kita. Antara telinga malaikat yang mikul aras dengan pundaknya perjalanan 70.000 tahun.
kita tidak bisa bayangkan. Dan malaikatnya sekarang ini ada di sini. Masya Allah, sekarang ini di atas kelautan, di atas PLN, ya, di atas istana, di atas Jakarta ini ada miliaran malaikat sekarang ini. Dan doa yang diamini oleh para malaikat dikabulkan oleh Allah. Maka nih alhamdulillah hari ini saya merasa banyak dosa, saya datang ke sini, Pak. Saya kalau diperintah oleh guru saya, ini beliau ini adalah gubernur Jakarta. Subhanallah. Iya. Pak Heru. Iya, Masya Allah. Ini gubernur Jakarta ada di sini, Masya Allah. Terima kasih. Gimana rasanya punya gubernur jadi imam? Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini Pak Heru betul ya? Nanti boleh nggak saya ke baik. Jamaah sekalian, makanya kita mohon sampai itu karena apa? Karena saya merasa banyak dosa. Saya nggak tahu bapak-bapak yang punya dosa tolong menjawab. Yang nggak punya jangan ya. Bapak-bapak kok minta surga Firdaus ini? Kira-kira punya dosa apa tidak? Yang nggak punya jangan. Yang punya dosa apa tidak? Dan saat ini diampuni oleh Allah. Ini yang menyebabkan saya senang, Pak. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Terusnya fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Bersama-sama. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Siapa yang datang di majelis taklim? Ini tadi Bapak dari kantor, dari lantai berapa saja. Ini alhamdulillah karpetnya saya senang, Pak. Bagus sekali. Tapi tadi yang sudah diletakkan di depan lift itu bukan karpet ini. Sayap malaikat. Sayap. Fa innal malaikata la tadau ajnihataha. Malaikat meletakkan sayapnya. Ridon bima yasna. Karena senang dengan bapak-bapak yang habis pengajian, habis sholat nggak pulang, duduk sebentar di sini. Oleh karena itu saya minta izin ya. Gimana kalau pengajian kita sampai jam 5? Setuju Pak ya? Allah, jam 1 udah selesai Pak. Jangan khawatir Pak ya. Jam 1 udah selesai. Baik, saya ulangi lagi. Jadi orang yang ingin mendapatkan surga Firdaus ada 7 kiat. Salat khusyuk, ucapan perbuatannya yang bermanfaat, orang yang zakat infak sedekah, orang yang menjaga kehormatannya, yang menunaikan amanat, yang menepati janji, salat berjamaah. Nih 7. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang diberikan oleh Allah, diwariskan kepadanya surga Firdaus kekal dalamnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin. Maaf, kita bisa hadir di sini nih Pak, bukan karena kita ini. Tadi dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Banyak orang nggak bisa datang. Di rumah kita, as-salatu khairum minan naum. Banyak yang nggak berangkat. Kita bisa duduk sekarang ini, bisa sholat asar, maghrib, bisa subuh dan seterusnya. Ini karena apa? Karena iman. Harga iman mahal. Ini sering, tolong iman jangan dijual. Jangan dijual dengan jabatan, jangan dijual dengan kedudukan, jangan dijual dengan kekayaan, jangan dijual dengan segala. Harga iman mahal. Berapa iman? Harganya diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir tidak beriman. Wa matu wa hum kufar, mati dalam keadaan kafir. Falayuqbala, maka tidak diterima. Min ahadihim, dari salah satu mereka, mil'ul ardi, sepenuh bumi, zahaban, berupa emas. Nih, sekarang iman yang ada di dada kita ini, kita semuanya. Sekalipun mungkin jarang sholat, tapi dia beriman. Subhanallah, ini orang Islam ini di Indonesia. Sekarang jamaah kita, jumlah penduduk Indonesia hampir 275. Mungkin muslimnya lebih dari 80%. Itu harganya mahal.
harganya kalau ada orang punya emas sepenuh bumi. Maka saya nanya kepada bapak-bapak, kira-kira istri kita sudah dibeliin emas berapa on ya kira-kira? Berapa Ustaz? Yang paling bahagia nih ibu-ibu. Halo ibu-ibu, yang paling enak ibu-ibu yang punya suami dari Jawa. Subhanallah. Dari mana Mas Heru? Jawa. Berapa kilo Mas? Masya Allah, ini bahagia sekali istrinya Mas Heru. Mengapa? Punya emas 70 kilo. Masya Allah, alhamdulillah. Tolong ya, harga emas mahal. Ya, kemarin di Mekah itu ada 1 gram 1 juta. Di Indonesia macam-macam. Makanya saya doakan semuanya, kemarin jamaah saya doakan ketika saya di Arafah, saya doakan semuanya jamaah di Indonesia, kita doakan mudah-mudahan segera bisa pergi ke Mekah. Amin. Nikmat luar biasa. Insyaallah tahun depan saya pernah beberapa tahun di sini melepas jamaah haji ya, pernah ya, melepas jamaah haji di sini. Makanya sekarang enggak saya lepas, tapi saya doakan ketemu di Mekah. Amin, amin. Kemarin saya di lantai 11 di Zamzam. Alhamdulillah ketemu dengan jamaah Indonesia, senang sekali kita. Insyaallah oleh karena itu harga iman mahal sekali. Berapa harganya? Kalau ada orang punya emas berapa? Sepenuh bumi. Itulah firman Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa? Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Masya Allah hari ini kita diimami oleh Pak Gubernur, senang sekali Masya Allah. Mudah-mudahan beliau nanti jadi gubernur, amin amin ya. Gubernur mana? Gubernur Citayam. Gubernur saya, Masya Allah ya. Asli dari mana Pak Ustaz? Asli orang tua? Masya Allah, ternyata tetangga dengan menantu saya. Saya dari Jajak Ustaz, tahu Jajak? Masya Allah, Banyuwangi. Masya Allah mudah-mudahan jadi menantunya Pak Abdullah Anas, amin amin ya. Abdullah Anas yang bupati mana? Banyuwangi, yang punya Gunung Ijen. Masya Allah, semuanya kita ajak ke sana. Jadi orang yang ingin masuk surga Firdaus pertama adalah tolong sholatnya khusyuk. Caranya gampang. Kalau sholat jangan melihat ke depan, tapi kita melihat ke tempat sujud. Ketika sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Bersama-sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Siapa yang mensucikan Allah? Allah senang sekali. Dan dosa kita diampuni. Subhanallah. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan maha terpuji. Wajah yang ganteng begini, yang cantik begini diletakkan di tempat yang diinjak kaki, yaitu tempat sujud kita. Doa yang paling makbul jamaah sekalian, tolong ketika sujud, tolong berdoa. Berdoa terutama nanti sholat sendirian, sholat sunat, tolong sujud kemudian doa yang banyak. Duduk di antara dua sujud nih, doanya ada 8 permintaan. Rabbi firli, bersama-sama. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Semua kebutuhan kita 24 jam ada di sini Pak. Saya urangkan singkat saja. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa. Jadi dosa kita dengan wudu tadi, dengan salat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, alhamdulillah. 2, Rabbi warhamni, ya Allah berikan rahmat pada kami ya Allah. Ini kondisi maaf ya, tadi malam saya sudah menganjurkan untuk sholat istisqa. Cuaca, polusi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ini sudah diakui ada 3 penyebab. Tempo hari yang menyebabkan hanya 1, yaitu polusi kendaraan. Sekarang diakui apa? Termasuk perusahaan, pabrik-pabrik. Diakui lagi apa? Ada 1 lagi yang diakui. Apa? PLTU menyumbang besar sekali Pak. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi malam saya pengajian sudah saya sarankan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, di mimbar khutbah, tengah-tengah mimbar khutbah tiba-tiba Badui datang. Nah, ini bukan Badui, ini orang kampung, masya Allah, alhamdulillah ya. Datang, ya Rasulullah,
sumur kering, binatang banyak yang mati, tanaman-tanaman mati ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Tiba-tiba Rasulullah angkat tangan, berdoa, Allahumma aghithna ghaithan mughitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkan keberkahan hujan darimu ya Allah, jangan kau jadikan kami hambamu yang kau jauhkan dari rahmatmu. Panasnya kemarin jamaah ada yang saya tanya di Mekah 48. Zaman Nabi 48, kadang-kadang 50 derajat Celcius, panas kayak begini, mendung datang dari selatan, dari utara, dari timur barat. Belum turun tangannya Nabi, turun hujan. Itu namanya istisqa. Apa namanya? Jadi kalau ada kondisi seperti ini, saya minta kepada Pak Menteri Agama, kepada Majelis Ulama Indonesia, kepada pemerintah, kepada tokoh ulama, ayo kita mengarahkan kepada masyarakat untuk sholat istisqa. Nabi Musa pernah sholat istisqa. Nabi nih. Ternyata nggak diterima oleh Allah. Sholat istisqa nggak diterima. Ya Allah, kami udah mengumpulkan masyarakat banyak, minta hujan belum kau turunkan. Musa, ada di antara mereka satu orang yang tukang adu domba. Nggak tahu, domba nggak salah diadu tuh ya, Masya Allah. Ya tahu ya, adu domba ya. Dia kalau di sini memihak sini, kalau di sini memihak ini, jelek-jelekin yang sini. Kalau begitu gampang ya Allah, tunjukkan saya suruh keluar. Musa, aku kan melarang untuk adu domba, kok malah saya tunjukkan. Subhanallah. Jadi Allah nggak mau nunjukin. Begini saja. Kamu datang kepada Baroh, ada orang Baroh, ternyata Baroh itu kayak tukang pemulung. Datang pada dia, suruh dia berdoa. Maaf nih, doanya agak ngawur dia. Nih maaf nih, doanya ngawur. Ya Allah, engkau sudah bosan ya dengan hamba-hambamu. Apakah engkau nggak mau menurunkan hujan ini karena engkau takut miskin ya Allah? Subhanallah. Mau dipukul sama Nabi Musa. Kamu kurang ajar, nggak sopan sama Allah. Kata Allah, jangan kamu pukul. Ternyata baru doa begitu langsung turun hujan. Jadi kita jangan menghina ya orang pemulung. Saya pernah nangis Pak di Senayan, jalan Ramadannya kita naik mobil hujan Pak. Ada pemulung suami istri, suaminya yang di depan, istrinya dorong, anaknya umur 3 tahun ditutupi plastik. Ya Allah, ini ada rakyat kita masih begitu. Kemudian ternyata dia berbuka puasa. Pemulung miskin, nggak punya rumah, hujan kehujanan tapi puasa. Insya Allah nanti dia akan masuk surga. Kalau sudah masuk surga, padahal hidupnya mungkin 60 tahun dia nggak punya rumah, miskin, nggak bisa nyekolahkan anaknya, masuk surga setengah menit. Masuk surga setengah menit. Kemudian disuruh keluar oleh Allah. Ya fulan, kamu pernah bahagia nggak di dunia? Ya Allah, alhamdulillah saya bahagia luar biasa, nggak pernah sengsara. Padahal hidupnya sengsara 70 tahun. Tapi masuk surga setengah menit. Kemudian ada orang kaya raya Pak, ada orang Indonesia Pak, orang Indonesia di Amerika ingin kangen dengan nasi Padang, bawa pesawat jet Pak, beli nasi Padang, balik lagi ke Amerika. Artinya kaya raya, tapi nggak sholat. Subhanallah. Wallahu alam, kita nggak boleh mengatakan di surga neraka, nggak boleh ya. Walhasil ada orang masuk neraka. Di dunianya hidup luar biasa, serba mewah segala-galanya, dimasukkan neraka setengah menit. Kemudian ditanya, ya fulan kamu pernah bahagia nggak? Ya Allah saya nggak pernah bahagia di dunia. Padahal hidupnya mewah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita judulnya adalah judul surga, ini yang luar biasa. Oleh karena itu caranya supaya kita bisa mendapatkan Firdaus, sholatnya yang khusyuk, diantaranya doa bersama-sama. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wajburni itu siapa yang punya hutang, berdoa pada Allah, wajburni, semua hutang yang dibayar oleh Allah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir dapat rezeki yang halal, minimal per bulan 75 juta. Ada yang amat enggak nih?
Pak Imam kita nggak mau amin. Masya Allah, saya naikin lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua di sini Engkau berikan rezeki yang halal, minimal per bulan 100 juta. Loh, baru amin. Masya Allah. Yang enak bukan 100 Pak, yang enak itu pas-pasan. Ingin ke Mekah keluarga, pas ada. Ingin beli mobil yang baru, pas ada. Ingin beli rumah yang baru, pas. Enak mana 100 dengan pas-pasan? Ya Allah, berikan kami rezeki pas-pasan. Amin, amin. Baik. Jadi wajib murni. Itu hutang kita, keperluan kita dicukupi. Warfa'ni, warzukni, Allah. Wahdini, wa'afini. Wahdini kita bingung sekarang. Milih presiden siapa, calonnya bingung kita ini. Ini tolong pada waktu salat. Wahdini, ya Allah tunjukkan kami. Siapa capres yang akan saya pilih. Masya Allah. Ini wahdini, wa'afini. Mintanya pada waktu salat. Wa'afini, ya Allah sembuhkan kami. Berikan sehat kami. Wa'fu'ani. Itu salat khusus. Saya berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan jam ini baterainya habis. Subhanallah, ini cepat sekali nih ya. Yang kedua, kalau kita ingin masuk surga Firdaus, walladzina hum 'anil lahwi muridun. Ucapan kita yang bermanfaat, perbuatan kita yang bermanfaat. Udah, ini paling gampang. Ucapan dan perbuatannya yang selalu bermanfaat. Ada orang Pak, ketika dia ngantar ini, ada orang nyebrang orang buta mau nyebrang jalan, akhirnya dituntun, Pak saya seberangkan Pak. Ketika beliau meninggal dunia, ternyata dia ngomong, ya Allah mengapa gak panjang sekali saya mengantarkan orang yang ini. Ternyata ketika di akhiratnya, orang yang berbuat baik itu masih nangis, mengapa saya dulu menyeberangkan orang ini hanya sekali saja, gak saya antar sampai ke rumahnya. Orang yang sodakoh, ya Allah mengapa saya sodakoh hanya 100.000, kok nggak 1 juta. Sekarang pengajian ini, ya Allah pengajian ini saya hanya sampai jam 1, mengapa nggak sampai maghrib. Itu nanti, jadi walhasil orang yang beramal soleh ini masih nangis, tapi nangisnya bukan nangis sedih, nangisnya berharap dia merasa seandainya lebih lama akan mendapatkan pahala. Jadi omongan dan perbuatannya yang bermanfaat. Yang ketiga, zakat, infak, sedekah. Kalau bisa setiap hari sekalipun hanya 10.000. Ya Allah ini pahala untuk bapak saya, ibu saya, mertua saya, istri saya, suami saya, anak saya, keluarga suami, keluarga istri. Sekalipun hanya 10.000. Semuanya dijaga oleh Allah, semuanya diselamatkan oleh Allah, semuanya diberi rezeki oleh Allah, semuanya cita-citanya berhasil. Padahal hanya 10.000 atau 20.000, bahkan mungkin 5.000. Di rumah kalau bisa punya celengan. Dan sedekahnya kalau bisa setiap hari. Setiap hari, karena ada 2 malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalafa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah berikan sukses orang yang berinfak, berikan hancur orang yang tidak berinfak. Oleh karena itu tolong kalau bisa nih saya anjurkan, ayo kita infak setiap hari. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi ya, tolong suami menjaga kehormatannya, istri menjaga kehormatannya, tolong anak-anak kita. Anak-anak kita tolong dijaga ya. Yang di SMP, yang di SMA, di perguruan tinggi tolong dijaga, bagaimana anak kita dijaga supaya menjadi anak yang soleh, anak yang soleh. Itu yang keempat. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim. Ini amanat kita. Anak berupa amanat. Tugas kita ini di kantor, ini amanat. Tugas kantor, ini amanat. Kemudian kita lakukan apa saja amanat. Saya di kampus Pak, di mahasiswa, saya sampaikan pada mahasiswa, tolong kalian jangan khawatir nanti nggak boleh ujian. Yang penting kewajiban kita untuk hadir. Saya sampaikan pada mereka. Alhamdulillah ketika saya kuliah di Mekah 4 tahun 8 semester tidak pernah terlambat sekalipun saya gitu. Jadi selama 4 tahun itu setengah jam sebelum waktunya itu kami sudah datang. Alhamdulillah. Kita sampaikan pada mahasiswa jangan sampai kita terlambat alasan apapun. Karena apa? Karena datang di kantor di kampus, bahkan jadi dosen, ini adalah amanat. Apalagi kita jadi RT, RW sampai presiden, ini amanat di depan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim, janji. Saya janji dengan beliau, alhamdulillah sebelum jam 11 Ustaz saya nyampe di sini. Mengapa? Saya takut macet. Alhamdulillah udah sampai sini karena ini sebentar lagi juga minta izin lagi mau lari ke Cipinang. Dari Cipinang nanti lari ke
TB itu Simatupang apa namanya? TB Simatupang. Singkatannya apa? TB Simatupang. Maghrib nanti insyaallah sampai maghrib, asar sampai maghrib di Simatupang, nanti lagi ketemu lagi sampai jam 10 malam. Lari-lari ini janji semuanya ini. Mudah-mudahan doakan saya tidak mengingkari janji ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai amanatnya dan kita menepati janji. Yang terakhir lah ini. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Mudah-mudahan kita sholatnya tepat waktu, jamaah di musola maupun di masjid. Tarawih kita, siapa yang tarawih 11 rakaat masuk surga. Amin, amin. Yang 23 rakaat masuk surga. Yang 36 rakaat masuk surga. Kita milih yang mana? Enggak apa-apa, masuk surga, insyaallah masuk surga, masyaallah ya. Milih yang mana, Ustaz? Berapa? 23? Boleh. Kalau di Blitar 23 rakaat 7 menit. Itu ada di Blitar, masyaallah. Ini sekarang besan saya Blitar, saya mau kedatang pada Pak Kiai yang sholatnya super kilat sebenarnya ya, super kilat. Jamaah sekalian, sekarang kita duduk. Saya perhatikan tadi ya, dari jam 12:30. Kemudian jam 1 insya Allah kita selesai. Pahalanya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Saya sampaikan ya. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Ini Rasul bersabda, li antaghdua, kamu berangkat ke masjid. Fatata'allama, kamu belajar baban minal ilmi, tentang kiat-kiat masuk surga. Ini contohnya. Baban minal ilmi khairun laka min antusolliya al-farqa'ah, lebih utama daripada kamu sholat 1000 rakaat. Ngaji begini ini Pak, kalau sholat setan senang, kalau ngaji sini nggak senang, apalagi khutbah. Makanya pada khutbah banyak yang tidur. Subhanallah ya. Kalau di sini siapa yang tidur saya doakan masuk surga. Amin subhanallah ya. Silakan. Siapa yang ngantuk tetap dosanya diampuni. Kata Ustadz Heru baca hadis, Allah berfirman, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Jadi orang yang datang di majelis taklim ini tidak akan kecewa dia. Humul qaumu, kaum, komunitas, la yasqa, tidak akan celaka, tidak akan rugi. Jalisum kalau dia duduk bersama. Jadi sekarang ini jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pahala lebih utama daripada 1000 rakaat. Coba ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Dzarrin, li antaghdua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusalliya al-faraqa'ah. Jadi siapa yang datang di majelis taklim, padahal jam 1 ini otomatis, nggak diberitahu pun otomatis, karena habis ini ada tugas yang lain, ya, ada yang tugas istirahat atau makan semuanya, habis itu kerja lagi. Khairun laka min antusalliya al-faraqah, lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Oleh karena itu insyaallah hari ini kita sudah mengetahui bahwa kiat-kiat menggapai surga firdaus ada berapa tadi? Ada 7. Yang pertama salat khusyuk, 2 ucapan dan perbuatannya selalu yang bermanfaat. Yang ketiga mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Yang keempat menjaga kehormatannya. Yang kelima menunaikan amanat. Yang keenam menepati janji. Kemudian yang ketujuh salat di mana? Di masjid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.